ini tahu, pihak LPDP ini mengukur kemampuan kognitif atau inteligensi teman-teman, dan juga pihak mereka juga mengetahui bakat dari teman-teman itu sendiri. Nah, di dalam seleksi bakat yang tadi saya jelaskan sebelumnya, ada beberapa penalaran atau ada beberapa jenis tes yang akan nanti diuji. Nah, ada penalaran verbal, di sini ada 23 soal dalam waktu 30 menit. Dalam penalaran verbal ini ada sinonim, antonim, padanan hubungan kata, pengelompokan kata. Sedangkan untuk penalaran numerik sendiri ada 25 soal yang diberikan waktu selama 10 menit. Di mana di dalam soal ini nanti akan diberikan deretan angka, deretan huruf, aritmatika dan aljabar, ada juga logika angka, ada juga angka dalam cerita dan kecukupan data. Mungkin kalau misalkan teman-teman yang sudah pernah tes TPA akan sudah familiar dengan misalkan deretan angka, aritmatika, logika maupun angka dalam cerita. Nah, yang terbaru yang saya rasa mungkin tidak ada ya di TPA, atau mungkin saya kecukupan datanya ini. Kemudian yang terakhir ada yang di bagian seleksi bakat skolastik ini ada pemecahan masalah, di mana di sini soal-soal logika. Jadi kalau misalkan teman-teman yang di SMA pernah belajar tentang silogisme, premis-premis itu, nanti di sini lebih banyak diberikan. Oke, cuman untuk malam ini kita lebih fokus untuk latihan soal-soal penalaran numerik. Oke, kita mulai masuk ya penalaran numeriknya. Jadi kan tadi yang seperti yang saya bilang tadi, di dalam penalaran numerik ini ada deretan angka. Jadi sebenarnya ada beberapa tipe deretan angka. Deretan angka ini ada yang ketika jadi deretannya ada angkanya tuh istilahnya naik. Nah, ketika misalkan angka naik itu gimana? Jadi kan ada beberapa deretan angka. Mungkin teman-teman yang tidak ngomong selain saya, maaf, bisa di mute gitu ya, supaya enak gitu. Oke, jadi ada deretan angka yang naik. Naik itu artinya apa? Jadi kayak misalkan angka yang pertama, kemudian angka keduanya naik, misalkan 1, kemudian naik 2, kemudian naik 3, kemudian naik 4. Jadi setiap angkanya itu dia naik. Ketika teman-teman ketemu soal yang deretannya naik, maka ada tiga alternatif yang teman-teman bisa gunakan. Yang pertama yaitu penjumlahan. Teman-teman bisa jumlahkan, atau kalau misalkan penjumlahan tidak bisa atau kemungkinan penjumlahan itu sedikit, kemungkinannya tuh menggunakan penjumlahan itu sedikit, maka teman-teman pindah ke perkalian. Saya pakai simbol aja ya supaya agak cepat. Penjumlahan kemudian perkalian. Nah, kalau misalkan perkalian juga kemungkinannya kecil yang dipakai, maka langkah berikutnya adalah teman-teman menggunakan pangkat. Oke, pangkat. Kemudian ada juga deretan angka yang bentuk soalnya itu turun. Maksudnya turun itu apa? Kayak misalkan dari angka 5, kemudian angka berikutnya 4, kemudian angka berikutnya 3, kemudian angka berikutnya 2. Artinya apa? Bilangan pertama ke bilangan kedua itu lebih kecil. Bilangan kedua itu lebih kecil daripada bilangan pertama. Bilangan ketiga itu lebih kecil daripada bilangan kedua, dan seterusnya. Dia tuh. Nah, kalau ketika misalkan kalian teman-teman ketemu soal yang turun, maka alternatif yang bisa teman-teman ambil itu adalah coba kurangkan. Untuk melihat polanya ya, kurangkan. Ketika kurangkan itu tidak bisa, teman-teman bisa menggunakan opsi bagi. Ketika bagi juga kemungkinannya itu kecil, maka teman-teman bisa menggunakan akad. X misalkan. Nah, ada juga tipe deretan angka yang naik turun. Jadi misalkan 1, kemudian 3, kemudian 2, kemudian 4, kemudian pokoknya jadi ada bilangan yang naik turun atau turun naik. Jadi dia istilahnya naik turun ya, saya istilahkan.
naik turun. Nah, ketika naik turun gimana? Di alternatif yang teman-teman bisa ambil ketika soal berupa naik atau turun, itu teman-teman lengkap. Lengkap tuh maksudnya apa ya? Lengkap itu jadi kayak misalkan ada 1, 2, dan 3, jadi 1 ke 3 langsung tidak melewati 2. Jadi dia lengkap, melengkapi angka setelah yang pertama ini. Jadi dia lengkap-lengkap. Nah, kita langsung aja ke soalnya. Nah, misalkan ini, salah satu soal atau yang berkaitan dengan deretan angka. Misalkan ada 3, 4, 7, 11, 18, 29, 47. Nah, itu kan naik kan? 3 ke 4, 4 ke 7, 7 ke 11. Nah, di sini teman-teman bisa pakai penjumlahan. Kenapa? Karena bisa kemungkinan kecilnya perkalian tidak mungkin kan? Kecil banget kemungkinannya. Nah, 3 ke 4 kan. Jadi kemungkinannya kita menggunakan penjumlahan. Nah, teman-teman jumlahkan coba. 3 ke 4. 3, 4, 7, 11, 18, 29, 47, dan seterusnya. Nah, 3 ke 4 dijumlahkan, tambah 1 kan. Kemudian 4 ke 7 ditambah 3. 7 ke 11 ditambah 4. Kemudian 11 ke 18 ditambah 7. Nah, teman-teman lihat, perhatikan polanya. Ini 3, 4, 7 kan. Ini 3, 4, 7. Artinya apa? Oh, berarti sepertinya angka ketiga merupakan penjumlahan 2 angka sebelumnya. Jadi angka yang ini. Jadi 7 ini merupakan penjumlahan dari 2 angka sebelumnya. 3 tambah 4, 7. Kemudian 11 ini pasti penjumlahan dari 2 angka sebelumnya. 4 tambah 7. Kemudian 18 itu penjumlahan dari 2 angka, polanya kayak gitu kan. Jadi 7 tambah 11 pasti 18. 18 tambah 11 tambah 18 pasti 29. Berarti kalau kita ingin mencari di bagian yang ditanya, itu berarti 47 ditambah dengan 29 atau 29 ditambah dengan 47. Berapa tuh? 9 tambah 7, 6. 16. Kemudian 1 tambah 2, 3, 3 tambah 4, 9 tambah, sorry. 15 tambah 16, 9 tambah 7, 9. 16, oke. Kemudian 1 tambah 2, 3, 3 tambah 4, 7. Oke, berarti angka setelah 47 adalah 76. Ada tidak di option 76? Iya, ada. Jadi option C. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Jadi ini bukan kelas formal ya, jadi kayak saya mau kayak kalau misalkan kalian teman-teman tidak pahamnya di mana atau misalkan saya jelaskan terus kalian merasa terlalu cepat, bisa langsung di komentar aja. Gitu. Oke. Ada yang perlu dipertanyakan di bagian ini? Tidak ada. Teman-teman masih mendengar suara saya kan? Jangan sampai teman-teman tidur lagi. Dengar Kak. Masih. Oke, saya lanjut ya ke soal berikutnya. Bentar, saya terus dulu. Ada yang raise hand, Pak. Malik Nurrahman. Kak Malik mungkin bisa boleh dipersilakan Kak Ocha. Ya. Kak Os, ya. Yap. Terima kasih kesempatannya. Izin nanya Kak Ocha, kalau di deretan angka ini kira-kira ada kemungkinan polanya itu berubah-ubah ya, misalnya dari penjumlahan, terus ada perkalian, terus nanti ada lagi penjumlahan lagi atau balik ke pangkat dan lain sebagainya gitu, atau pasti rigid seperti ini ya, kalau penjumlahan pasti penjumlahan atau minimal naik turun seperti yang dijelaskan tadi. Terima kasih. Oke. Sepengalaman saya ya, untuk soal-soal yang seperti ini, soal-soal yang seperti Malik, intinya Malik ya. Oke, yang Malik jelaskan, yang Malik bilang ini kebanyakan akan muncul di soal tipe naik turun. Jadi ketika naik turun, nanti kan si naik itu akan digabungkan dengan komponen yang naik.
Kemudian yang turun dengan yang turun. Jadi, nah yang naik ini kita lihat polanya. Apakah dijumlahkan ataukah dikali. Ketika dikali, pasti dikali aja yang naik itu. Nggak mungkin kali tambah, kali tambah. Nah, kemudian kita lihat yang turun. Nah, yang turun ini, kita lihat lagi apakah dia ditambah, ataukah dikali, ataukah dipangkat. Jadi, itu tergantung sama kebanyakan kasus yang Malik bilang ini, soal-soal yang berkaitan dengan tipe soal naik turun, naik turun. Nanti kita lihat ya, ada kok beberapa soal yang berkaitan dengan naik turun. Sip ya. Siap. Thank you, Kak. Sip. Oke, lanjut ya ke soal berikutnya. Bentar. Oke. Nah, untuk soal yang seperti ini. Nah, sekarang teman-teman lihat ini, ada 2, 4, 10, kemudian ada 11, ada 12, ya kan? Nah, yang ini dia naik, artinya dia tidak monoton naik kan, ada 2, 4, 10, dia turun lagi. Jadi kalau misalkan naik turun itu biasanya dia konsisten naik, habis itu turun, atau turun, habis itu naik, habis itu turun, habis itu naik, dia konsisten. Nah kalau yang ini dia naik turun, jadi kita lihat polanya. 2, 4, 10, 11, 22, dan seterusnya. Nah ini, lihat ini. Kalau 2 ke 4, dia naik kan? Nah kalau naik berarti kemungkinannya bisa ditambah, bisa dikali, bisa dipangkat. Nah 2 ke 4, kemudian kalau misalkan kita tambah ya, 2 ke 4 berarti kita misalkan tambah 2, ya kan? Misalkan kita pakai tambah. Kemudian ini tambah 6. Kemudian ini tambah 1. Dan ini tambah, nah dia tidak konsisten kan? Berarti kemungkinan untuk tambah ini sepertinya tidak. Jadi kita coba dengan kali. Oke. Kita kali ya 2, 4, 10, 11, 22, dan seterusnya. Jadi kita kali. Nah, 2 kali 2 ini kan. Nah, ini juga lihat nih yang ini kan naik, nah kemudian turun lagi. Kemudian ini naik lagi. Nah, di posisi yang 11 kali 11 dengan 22 juga ini dikali 2 kan. Nah, kemudian ini yang 2 ini dikali dengan 5. Nah, yang ini 11 pasti kemungkinannya ini dikali dengan 5. Jadi di sini pasti 55. Jadi kalau di sini ada kemungkinan ditambah 1, 56. Kemudian 56 nanti dikali dengan 2 dan seterusnya. Karena kita cuma diminta cuma satu angka, berarti di sini adalah 55, ada tidak ada opsi. Ayo. Oke. Sip. Lanjut ke soal yang berikutnya ya. Oke, yang ini. Oke, ini ada 6 deretan angka juga ya. 6, 3, ini naik dari 6 ke 3 turun habis itu naik lagi 18 kemudian turun lagi ke 9 habis itu naik lagi. Jadi dia apa? Turun naik. Nah, kalau turun naik artinya kemungkinannya cuma 1, yaitu kita lengkapi. Artinya apa? Jadi ada 6, 3, 18, 9, 54, 27, 162, dan satu lagi. Oke, jadi yang ini kita lewati. 6 ke 18 kita lewati. Kita lengkapi kan. 18 kemudian kita lengkap lagi ke 54. 54 kita lagi lengkap ke. Nah, ini yang tadi yang saya bilang. Ketika 6, 18, 20, dia naik apa turun? Ternyata dia naik. Kalau dia naik kita lihat kembali ke aturan yang pertama. Bisa dijumlahkan, bisa dikalikan, atau kemungkinan lain adalah bisa dipangkatkan. Untuk 6 ke 18, kemudian 18 ke 54. Untuk 6 ke 18 mungkin bisa dijumlahkan ya, tapi kalau 18 ke 54 dijumlahkannya mungkin beda kan ya ke ini. Jadi mungkin paling kemungkinan besarnya itu dikali. 6 kali berapa yang hasilnya 18.
kali 3 kan ya. Oke, kemudian 18 ke 54, kalau misalkan dia kali 3, berarti pasti semuanya pola pertama di apa namanya nih, lompatan yang pertama itu dikali 3. 18 kali berapa yang hasilnya 54? 18 kali 3 kan ya. Kita uji ya. 18 kali 3 kali 8 kali 3 24. 3 kali 1 3, 3 tambah 2 5. Nah, 54 kan? Berarti ini juga dikali 3. Berarti ada kemungkinan ini 54 pasti juga dikali dengan 3. Nah, berarti setelah 162 kita kali lagi dengan 3. Berarti di posisi sini pasti dikali dengan 3. Berapa nih? Jadi 162 kita kali dengan 3. 3 kali 2 6. 6 kali 3 6 12 18. 3 kali 1 3 tambah 1 4. 4 8 6. Berarti di sini yang kedua ini pasti 4 8 6. Di option ada tidak? Nah, kemudian teman-teman lihat di option 486. Oh, ternyata ada. Nah, kalau sudah cuma satu aja yang 486, pasti jawabannya itu kemungkinan besar adalah B. Kemungkinan besarnya itu B. Kalau misalkan teman-teman mau lanjut lagi, ya udah boleh sih. Kalau misalkan ini 3 berarti 3 ke 9. Kemudian setelah 9, 9 ke 27. Nah, ini juga dikali 3 ya. 3 kali 3, 9. Kemudian 9 kali 3, 27 juga. Nah, kemudian 27 dikali 3 lagi. Berarti di sini kan posisinya. Dikali dengan 3. Berarti posisinya 27 kali 3, 81. Berarti benar sudah option B. Gitu. Oke, kalau misalkan mau tanya langsung aja ngomong ya. Supaya Oke, jadi saya lanjut ya ke soal yang berikutnya. Oke, kalau yang ini, mungkin ada teman-teman yang bisa menjawab. Ini 85, 16, 110, 81, 134. Berarti apa? Dia turun, terus naik lagi. Turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi. Nah, berarti apa? Kita menggunakan aturan yang ketiga. Ketika turun naik, berarti kita lengkap. Lengkap. Teman-teman bisa, oh Al-Rashid, boleh? Silakan Kak Al-Rashid, bisa langsung pertanyaannya. Kak Os mau tanya tadi, mau tanya soal yang tadi. Oh iya, bentar saya sip. Nah, yang ini kan kira-kira bagaimana ya untuk memang kita yakin betul bahwa pola yang demikian dikali 3, yang sebelahnya juga dikali 3 itu bagaimana kita betul-betul yakin? Soalnya yang ini juga kalau misalnya kita pakai pola dikali 3 bagi 2 kali 3 bagi 2 kali 3 bagi 2 juga bisa. Jadi intinya maksudnya bagaimana kita betul-betul yakin bahwa pola yang kita Kali 3. Bagi 2 kali 3 bagi 2 kali 3. Oh, 6 bagi 3. Bagi 2 kali 3 ya? Ya. Bagi 2 kali 3 ya? Bagi 2, 6 bagi 2, Ya. 3, 3 kali 3, 9. Maksudnya? Tapi 11. Ini yang Bagi polanya 2 kali 3 kan ya? 6 bagi 2 3. Yang 6 bagi 2 3, 18 bagi 2 9. 54 bagi 2 27. Nah, selanjutnya kan 162 bagi 2 kan 81 ya. Oke. Jadi kalau misalkan kalau saya di kasusnya seperti yang Al-Rasyid bilang ini, saya akan sesuaikan dengan jawaban di soal. Jadi sesuaikan aja di jawaban di soal. Apakah kalau misalkan yang jadi 162 dibagi 2 81 ya?
Ya, 81, kemudian 81 itu nanti dibagi 2 lagi ya? Bukan yang selanjutnya. Nah, berarti kita harus cari lagi pola yang selanjutnya kan ya? Ya. Berarti antara 3 ke 18 harus diapakan lagi gitu ya? 9 ke 54 diapakan lagi gitu ya? Kali 6 Ya. ya? 9 kali 6. Coba 81 kali 6, bisa tidak? Berarti yang tadi hasilnya 81 kali 6 kan ya? Kalau misalkan pakai metodenya Al-Rasyid nih. Al-Rasyid ini lama Nisa ya? Bukan. Iya, Os. Iya. Jadi kalau misalkan 81 kali 3 dapat berapa Mas ya? 81 kali 3, 243. Nah, 243 ada tidak di opsi? Tidak ada. Tidak ada. Jadi ya kalau misalkan apa namanya tips yang tadi tidak, maksudnya kayak Anda ragu, ya saya kembalikan ke opsi aja. Nanti dibuktikan ke opsinya. Oh ya, makasih. Atau kalau misalkan ada teman-teman yang mau tambah begitu, Mayawi. Bisa tidak diizinkan tidak ya? Boleh dong. Ini kan bukan formal. Oke, baik terkait pertanyaan tersebut, sebenarnya ini sudah pernah saya coba. Sebenarnya untuk deret angka seperti ini, untuk menemukan pola sebenarnya tidak hanya satu pola. Seperti mungkin tadi yang telah disampaikan sebelumnya oleh pemateri kita bahwa polanya adalah dikali 3 untuk lengkap 2. Nah sekarang tidak menutup kemungkinan bahwa kita menemukan pola lain seperti yang telah disampaikan oleh tadi saudara Al-Rasyid bahwa polanya bisa saja bagi 2 kali 6. Jadi seperti itu, karena saya juga sebelum ini juga pernah menemukan soal-soal seperti itu. Jadi ketika saya dapat pola seperti ini, siswa saya ternyata dapat pola yang lain dan satu lagi dapat yang lain. Jadi yang penting dia tuh bisa menjamin, bisa mencukupi untuk bilangan setelahnya it's okay. Jadi sebenarnya bukan hanya satu pola saja. Jadi bisa saja lebih dari satu. Yang penting terpenuhi. Ya begitu kira-kira. Terima kasih. Iya. Maaf ya, tadi Al-Rasyid jawabannya yang bagi 2 kali 3 juga dapatnya 486, 81 dan 486. Yang 162 bagi apa tadi? Bagi 2 kan 81. 81 kali 6 ya, bukan kali 3 tadi kan. Kalau kali 6 ya 486. Jadi betul yang tadi yang Abi bilang, kalau misalkan ketemu polanya yang berbeda, tapi yang di optionnya itu ada, itu jadi saya rasa bukan cuma satu pola gitu. Jadi tips dan trik yang tadi yang saya jelaskan di awal tidak selamanya bisa dipakai gitu. Yang penting dicocokkan aja ketika pola yang Anda pakai itu ada di jawabannya, ada di option, kenapa tidak? Oke, makasih Mayawi. Oke, gimana Al-Rasyid? Iya, dimengerti. Makasih Kak Os. Sama Kak Al-Rasyid. Untuk teman-teman yang lain, aman ya? Kayaknya teman-teman yang lain udah bosan ya. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Ini sudah belum ya? Mungkin teman-teman ada yang mau coba gitu. Jadi ini 85 ke 16. Jadi dia turun, kemudian dia naik, dia turun, dia naik. Kalau misalkan pakai yang tips yang pertama tadi. Jadi kalau dia turun, dia naik, ya berarti dia lengkap. Nah, kemudian ketika lengkap, nah lihat hasilan lengkapnya ke 85 ke 110. Kemudian itu kan dia naik. Nah, berarti kalau dia naik, pindah lagi ke aturan yang naik itu bisa dijumlahkan, kemungkinan dijumlahkan, kemungkinan lain adalah dikali, kemungkinan lain adalah dipangkat. Ada teman-teman yang mau coba gitu?
Tidak ada. Oke, lanjut ya. Oke, berarti kita coba ya. Nanti. Oke, jadi ada 85, ada 16, ada 110, 81, ada 135, seterusnya. Oke, karena dia ini turun naik, berarti kita lengkapi dia. 85 ke 110, kemudian 110 ke 135, 135 ke, nah yang kedua ini ya. Oke, 85 ke 110, kemungkinan tambah itu lebih besar dibandingkan dikali kan ya. Kalau kali 2 aja udah 106 lebih kan. Berarti kemungkinannya adalah ditambah. Pertanyaannya adalah 85 tambah berapa yang hasilnya 110. Berapa tuh? 85 tambah berapa yang hasilnya 110. Nah, cara carinya supaya cepat 110 dikurangi 85 aja. 110 dikurangi dengan 80. Nah, 0 kurang 5, berarti 10 kurang 5. Kemudian 10 kurang 8, 2. Ya kan? Berarti ditambahkan dengan 25. Nah, kita lihat lagi. Kalau misalkan ke 100, dari 110 ditambah 25 jadi 135. 120 tambah dengan 25, berarti 135 ya kan ya. Oke, berarti pola berikutnya adalah ditambah juga dengan 25. Berarti apa? 135 ditambah dengan 20. Apa tuh? 10, 6, 160 ya. Berarti posisi yang kedua 160. 160 ada tidak di option yang posisinya kedua? Nah, ya kan ya, 25. Ya, 160 ada tidak? Jadi kemungkinannya option E. Nah, kalau misalkan teman-teman kita simpan ya, dia option E. Nah, sekarang kita lihat di posisi yang berikutnya. Ada 16 ke 81, 18 ke 81, 81 ke sini. Nah, 16 ke 81 itu diapakan gitu? Apakah kita kali atau ke apa? Oke. 4. Nah, 16 itu kan bisa kita pangkatkan ya. 16 itu bisa 4 pangkat 2, ya kan? 81 itu bisa 9 pangkat 2, ya kan? Oke. Berarti apakah ini harus 14 pangkat 2? Nanti kita lihat ke option. Dia ada tidak yang 14 pangkat 2? Nah, kalau 14 pangkat 2 itu kan 14 kali 14 kan? 4 kali 4, 16. 4, 5, 4, 1. 6, 10, 2. 206 ada tidak di option? Tidak ada. Oh, berarti pola ini kemungkinan bukan kan? Nah, berarti kita cari lagi, kita perkecil dia. Bentar. Nah, yang ini. Nah, yang ini kan yang 4 pangkat 2 ini kan kita bisa, yang 4 sendiri ini 4 ini kan kita bisa 2 pangkat 2, kemudian dipangkatkan 2 kan? Berarti 2 pangkat 4. Kemudian ini lagi diapain? Ini kan berarti bisa 3 pangkat 2, kemudian dipangkatkan 2. Berarti 3 pangkat 4. Ya kan? Nah, 2, nah lihat polanya. 2 pangkat 4, kemudian 3 pangkat 4. Berarti kemungkinan berikutnya adalah 4 dipangkatkan dengan 4. Berapa tuh? 4 pangkat 4. Berarti 16 kali dengan 16 ya. 16 kali 16. 6 kali 6, 36. 6 tambah 3, 9. Kemudian 6. Kemudian 1. Kemudian ini 6. 6.
9 tambah 6 berapa? 5 ya. 5, 2, 254. 200. 256. Ini 6 kan ya? Oke. 256. Ada tidak di option? Berarti 256 dan 160. Ada di option E. Jadi saran saya adalah ketika misalkan teman-teman punya misalkan yang kayak tadi udah dapat 160 nih yang pertama. Nah, lihat lagi di option apakah ada 160 di bagian kedua. Nah, kalau misalkan tidak ada, berarti kemungkinan besar itu adalah jawabannya. Nah, tapi kalau misalkan yang di barisan yang keduanya ada 160, misalkan di D ini 160 juga di bagian yang keduanya juga ada 160. Nah, berarti langkah yang berikutnya adalah kita mencari lengkapan di barisan berikutnya yang tadi yang turun tadi. Jadi intinya gini loh. Saya tidak mungkin langsung tahu begitu kan. Artinya apa? Istilahnya yang biasa Mayawi sebutkan praktik make you perfect kan. Artinya apa? Jadi kalau misalkan teman-teman ingin bisa atau melihat soal ini aja, ini pasti kali, ini pasti ini. Ya berarti adalah banyak latihan soal gitu. Apalagi untuk tes bakat skolastik ini bentar lagi kan ya di bulan ini. Jadi harus perbanyak latihan-latihan soal supaya melihat bermacam-macam tipe-tipe soal yang berkaitan dengan deret angka. Gitu aja. Clear? Clear ya? Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Oke. Deretan angka, saya rasa beberapa soal itu mewakili tips yang tadi saya bilang gitu. Jadi nanti teman-teman coba deretan misalkan ketemu soal yang berkaitan dengan deretan angka, bisa hubungi panitia. Nanti panitia bisa share soalnya ke grup, dan kan teman-teman yang lain juga bisa jawab gitu. Sekarang kita masuk ke deretan huruf. Nah, kalau deretan huruf ini sebenarnya polanya juga sama ya. Dia bisa kalau misalkan dia naik itu misalkan A ke B, B ke C, C ke D. Kalau misalkan A kemudian langsung ke N, nah kemudian langsung balik lagi ke B, artinya dia itu istilah kalau misalkan di deretan angka dia turun, habis itu dia naik lagi, kemudian dia turun lagi, dia naik lagi. Nah seperti itu lagi kalau misalkan di kalau misalkan dia naik, berarti kemungkinannya ditambah, tidak mungkin dikalikan ataupun dipangkat. Jadi kemungkinan yang pertama adalah ditambah. Kalau misalkan dia turun berarti dikurang. Dikurang itu berarti misalkan C ke B, artinya urutannya kayak kita tahu pola yang pertama kan A, B, C, D sampai Z. Nah kalau misalkan kurang itu berarti dia mundur, Z, kemudian X, Y, dan sebagainya gitu. Untuk kemudian kalau misalkan dia lengkap, ya berarti lihat polanya, kita dulu, lengkapi dia dulu, kemudian lihat apakah dia naik atau turun. Nah, untuk deretan huruf sendiri, kalau misalkan saya dihadapkan dengan soal-soal yang berkaitan dengan deretan huruf, maka yang pertama sekali saya lakukan adalah tulis abjad A sampai Z di kertas cakara. Karena itu yang membantu saya gitu, untuk melihat polanya. Jadi kita lihat polanya ya. Yang pertama, saya itu biasanya langsung nulis abjadnya. A, B, C, D, D, E, F, G, H, I, C, K, L. Oke, lihat ya. Yang pertama dia mau ke A, ya kan? Setelah A, dia pergi ke C. Setelah C, dia pergi ke F. Nah, coba teman-teman lihat. Polanya udah mulai kelihatan kan? Pertama dia meninggalkan satu huruf. Yang kedua dia meninggalkan dua huruf. Nah, kemungkinan
kemungkinannya yang berikutnya dia pasti meninggalkan 3 huruf setelah F. Berarti G, H, I. Berarti kemungkinan pasti setelahnya itu adalah Z karena dia meninggalkan 3 huruf. Nah, berarti 1, 2, 3. Kemungkinan berikutnya pasti dia meninggalkan 4 huruf. 1, 2, 3, 4. Berarti dia pasti O. Oke, kita apa dulu ya? Kita kunci O ya. O. Nah, 1, 2, 3, 4 berarti apa namanya nih? Huruf berikutnya adalah pasti 5, dia meninggalkan 5 huruf. P, Q, R, S, T, U, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti dia pasti U. Ada tidak di option yang O kemudian U? Oke, ada ya option A. Jadi apa namanya nih? Kalau saya itu kayak seperti itu, enaknya tuh option abjad aja gitu. Maksudnya apa namanya nih, abjadnya ditulis aja semuanya. Kalau abjad kan teman-teman pasti udah hafal kan, jadi kayak cepat gitu. Jadi kayaknya soal-soal untuk deretan huruf 1-2 menit boleh lah gitu. Yang penting itu tadi abjadnya ditulis gitu. Ya, Mbak Resti. Silakan, Mbak. Mbak Resti tadi kayaknya angkat tangan ya? Tidak jadi ya? Oh, tidak apa-apa. Saya boleh izin minum sebentar tidak? Maaf ya. Bentar aja. Boleh, Kak. Ya, Kak Abdan. Ya, terima kasih Kak atas kesempatannya. Jadi di sini saya melihat bahwa kalau bagi saya untuk menulis lagi dari keseluruhan abjad itu agak terlalu memakan waktu. Jadi saya lihatnya gini, untuk abjad A dari huruf A itu huruf pertama, C-nya ketiga, saya urutkan dalam angka-angka dulu, 1, 3, F ke 6, J 10. Ternyata dari 1 ke 3, dari nanti baliknya ke pola angka lagi. 1 ke 3 itu ada ditambah 2 gitu. Nanti 3 ke C ke F, 3 ke 6 tertambah 3. Nanti F ke J, 6 ke 10 itu ditambah 4. Dari nanti setelah itu dari 10 yang tertambah sekarang ini harusnya 5, huruf ke-15 yaitu O. Setelah 5 dia tertambah 6 lagi dari huruf O, yaitu huruf ke-21 yaitu U. Kalau saya lihatnya seperti itu. Ya, berarti Kak Abdan ini apa namanya? Oh, ya kenapa? Tidak, dari saya ucap terima kasih. Sama-sama. Oke, berarti Kak Abdan ini keren ya, maksudnya C, maksudnya bisa lihat C itu angkanya pasti huruf ketiga, M itu huruf angka ke berapa gitu. Kalau misalkan diubah ke apa namanya nih, ke angka gitu. Kalau misalnya, itu kan tips lain itu, makanya enaknya kita belajar bareng tuh seperti itu. Jadi kalau misalkan ada satu tips, kemudian ada tips lain gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman lebih senangnya atau lebih mudahnya diubah objek ini ke bagian angka, maksudnya silakan gitu. Kalau saya lebih senangnya nulis gitu, nulis objeknya. Makasih Kak. Oke, ada lagi teman-teman yang mau tambahkan gitu. Kita santai aja ya, jadi kayak ya belajar bareng gitu. Oke, tidak ada lagi ya. Berarti saya lanjut ya. Oke, kalau yang ini A, N, B, O, C, P, D. Nah, berarti kenapa? A, habis itu dia langsung pergi ke N. Habis itu dia naik lagi ke B. Habis itu dia turun lagi ke O, dan seterusnya. Nah, enaknya berarti kita lengkap. Istilahnya yang tadi saya pakai ya, tips yang saya kasih sebelumnya. Kita lengkap. Berarti A ke B, enak ya. Kalau A ke B, B ke C, C ke D, berarti ya habis D, itu E kan ya. Dulu E ya, sekarang mungkin Jokowi mungkin beda lagi setelah D, F gitu. Masih sama kan ya E? Oke, berarti yang di sini
kemungkinan besar adalah E. Ada tidak apa namanya ini yang di option bagian keduanya adalah E. Oh, berarti ada kan ya B kan ya. Kalau misalkan udah apa namanya waktunya udah mepet banget nih, udah langsung aja deh B aja gitu. Tapi kalau misalkan waktunya masih banyak dan teman-teman ragu gitu, oh kayaknya sebelum E itu kayaknya beda lagi deh atau apa gitu, ya udah kalian itu aja NO, udah NO enak kan, NOP setelah P pasti Q ya kan. Jadi tanpa kalau misalkan apa namanya dia berurutan seperti ini, ya berarti kan enak kan ya. Jadi tidak usah tulis dari A, B, C, D, tulis abjad yang tadi seperti saya bilang gitu. Jadi Q dan E ada tidak di option? Ada B. Gitu. Gimana kamu nih? Waktunya udah habis. Gitu. Ada pertanyaan? Apa Kak? Lanjut Kak, masih ada waktu. Oke, jadi gimana deretan huruf? Saya kayaknya cuma punya 2 soal deh. Jadi intinya kayak gitu aja sih. Kalau saya sarankan adalah menulis abjadnya A sampai Z supaya kita lebih apa namanya terlihat polanya tuh lebih enak gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman punya lebih enaknya mengubah abjad ke angka, silakan gitu. Jadi seenaknya, maksudnya seenaknya teman-teman aja sih gitu. Oke ya, lanjut ya ke soal berikutnya. Oke. Kita masuk ya ke bagian aritmatika dan aljabar. Nah, kalau teman-teman seperti ini, yang pertama adalah jangan shock dulu. Kebanyakan LPDP memberikan angka yang tinggi-tinggi, yang besar-besar, tapi sebenarnya itu dia punya apa namanya? Dia punya pola sendiri gitu. Jadi kita tidak perlu harus mencari 39 kali 397 kali 397 lebih dulu. Kemudian 104 kali 104 kemudian dijumlahkan, baru lagi dijumlahkan lagi dengan 2 kali 3, tidak perlu. Jadi ada pola yang bisa teman-teman gunakan. Nah, kalau seperti ini kan 397 kali 397 saya bisa tulis 3 yang 397 sama kali 397 kan itu sama saya dengan 397 dipangkatkan 2 kan. Nah, kemudian yang 104 kali 104 ini sama dengan kita bisa 104 dikali dipangkatkan 2 kan. Nah, kemudian ini ditambah dengan 2 yang kalinya saya ganti pakai titik ya. Bentar, ini dikasih awas dulu. Berarti 2 kali 397 kali titiknya saya kalinya tadi ya, kali dengan 104. Nah, kalau sudah seperti ini saya bisa apa namanya nih? Teman-teman pernah dengar istilah waktu di SMA pemfaktoran SD sama SMP gitu, pemfaktoran. Oke, saya coba apa ya? Mengingatkan kembali ingatan teman-teman yang dulu. Jadi ada beberapa pemfaktoran. Jadi kalau misalkan saya punya A pangkat A tambah A yaitu A tambah B dipangkatkan 2, ini pasti dia sama dengan A pangkat 2 ditambah dengan 2AB ditambah dengan B pangkat 2. Kalau misalkan saya punya A kurang B pangkat 2, itu pasti A pangkat 2 kurang 2AB ditambah dengan B pangkat 2. Nah, coba teman-teman lihat pola yang ininya, yang sebelah sini. Yang ini saya bisa tulis kan, dia penjumlahan semuanya kan. Penjumlahan itu kan dia bersifat komutatif kan, artinya tambah B, 1 tambah 3 bisa juga sama dengan 3 tambah 1 kan. Terus saya bisa ubah.
397 pangkat 2 tambah 2 kali 397 kali 104 ditambah dengan 104 dipangkatkan 2. Nah, kalau sudah seperti ini, sama tidak polanya dengan yang A tambah B pangkat 2. Jadi A-nya itu 397, kemudian B-nya adalah 104. Sama kan polanya? Ya, berarti saya bisa mengganti yang ini menjadi 397 tambah 104 dipangkatkan 2. Enak kan ya kalau seperti ini? Nah, tinggal disamakan 397 ditambah dengan 104. 397 ditambah dengan 104. 7 tambah 4 berapa? 11 kan ya? Tulis 1 simpan 1 kan ya? Tulis 1 simpan 1. 1 tambah 9 10. 10 tambah 0 10. Tulis 0 simpan 1. 1 tambah 3 itu 4. 4 tambah 1 itu 5. Oh, jadi hasilnya pasti 501 dipangkatkan 2. Kalau misalkan teman-teman mau 501 pangkat 2, 501 kali 501, misalkan teman-teman rasanya itu lebih mudah, silakan. Langsung aja dikali biasa. Nah, kalau misalkan saya kembali ke aturan yang ini, berarti kan lebih enak lagi kan? Berarti ini kan sama saya dengan 500 tambah 1. Ya tidak, dipangkatkan 2. Ini kan berarti 500 kuadrat ditambah dengan 2 kali 500 kali 1 ditambah dengan 1 kuadrat. Berapa tuh? 500 pangkat 2. 5 kali 5, 25. Nolnya tinggal 2 kali kan, berarti 1, 2, 3, 4. Kemudian 2 kali 500, 1000, 1000 kali 1, 1000. Kemudian 1 pangkat 2, 1. Tinggal dijumlahkan saja. Berarti berapa tuh? 1, 0, supaya lebih aman ya, supaya lebih clear gitu. 2, 5, 1, 4. Yang pasti ingat ya, untuk menjumlahkan aturannya harus sejajar. Satuannya, puluhan, ratusan itu harus sejajar antara angka yang pertama, angka kedua maupun angka yang ketiga. 1001. Dijumlahkan aja. Tinggal 1, 0, 0, 1, 5, 2. 251.001. Ada tidak di opsi? Oke. Ada kan? Jawabannya adalah C. Kenapa C? Bagian. Maaf. Oke, jawabannya berarti 251.001. Jadi jawabannya adalah C. Kenapa C? Karena C itu cinta. Kalau teman-teman yang lagi persiapan ikut CPNS, kemudian buka-buka YouTube, pasti ketemu satu channel yang setiap nomor 1 itu pasti jawabannya C. Kenapa? Karena C itu adalah cinta. Sorry, sudah menghilangkan ngantuk ya, Bun. Oke. Lihat, sampai di sini ada yang mau bertanya tidak? Oke, sorry ya. Jadi kalau misalkan 397 kali 397 tambah 104 kali 104 kurang 2 kali 397 kali 104, berarti teman-teman bisa menggunakan yang ini tadi. Ya, polanya ya hitung-hitung aja sih. Jadi intinya adalah teman-teman harus perbanyak latihan soal. Dan kali-kali dan bagi-baginya itu kali-kali, bagi-bagi, kurang-kurang, tambah-tambah, itu setidaknya sudah bisa gitu. Sebenarnya kali-kali lah, kali-kali 1 sampai 10 itu udah di luar kepala. Di luar kepala bukan berarti tidak tahu ya. Maksudnya kayak sudah 5 kali 5, 25. Gitu aja. Sip. Ada yang mau bertanya? Kak, izin ada yang kasih pertanyaan via chat dari Kak Juan Kevin. Katanya, hai Kak, maaf mau tanya, untuk soalnya bisa dicari di mana ya? Terima kasih. Oh, banyak di buku, di YouTube, di Google. Untuk soal-soal nih, sekarang udah zamannya IT ya. Jadi kayaknya ke mana saja kita bisa cari, apalagi ke paman Google ataupun tante Mozilla dan sebagainya, YouTube gitu. Banyak kok
ada bentuk 4. Atau mungkin teman-teman yang lain punya nih sumber soal-soal tes bakat sekolahtis, bisa mention di chat atau di apa gitu. Maaf ya, sekarang kayaknya saya Kak Uni, maaf ya sekarang saya udah nggak melihat wajah-wajah ya, karena ini banyak sekali tools-tools yang di sini, jadi kayak nanti Kak Uni bantu ya untuk bilang kalau misalkan ada chat atau ada yang angkat tangan gitu. Siap Kak. Aman Kak. Thanks Kak. Oke, sip ya, untuk soal yang ini boleh ya, saya lanjut ke soal yang berikutnya. Saya clearkan. Oke, berikutnya soal yang seperti ini, aritmatika dan aljabar. Nah, seperti ini, 2 kurang 3 per 1 kurang 1 per 2 tambah 2. Nah, lagi dan lagi saya bilang, kalau misalkan lihat soal, coba katakan ke diri Anda bahwa Anda pasti bisa. Itu kalau yang saya ya. Karena kalau misalkan saya sudah lihat soal lalu takut, itu kayaknya sesuatu yang ada di otak saya tuh kayak hilang gitu. Padahal itu soal itu mudah. Jadi anggap aja itu, oke, saya bisa. Itu aja dulu. Oke, kalau yang seperti ini, kalau misalkan tipe-tipe soal yang seperti ini, saya akan lihat pecahan yang paling kecil terlebih dahulu. Nah, ini kan 2 kurang 3 per 1 kurang 1 per 2 tambah 2. Nah, yang paling kecil sekali ini kan pecahannya 1 per 2 tambah 2 kan ya. Berarti saya coba untuk menyelesaikan yang pecahan seperti ini terlebih dahulu. Berarti yang lainnya saya tulis ya. 2 kurang 2 kurang 3 per 1 kurang, nah ini 1 per 2 tambah 2, 4. Enak kan kalau sudah seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, lihat lagi yang paling kecil lagi, 2 1 kurang 1 per 4. Kita selesaikan terlebih dahulu. 1 kurang 1 per 4. Nah ini, kalau seperti ini, ingat ya, apapun angkanya, kalau misalkan dia cuma 1 angka bilangan bulat, kemudian yang sebelahnya itu bilangan pecahan, pasti yang bilangan bulat itu per 1. Selalu, pasti. Jadi yang ini, kalau misalkan ini selalu itu, berarti ini pasti 1 per 1. Kurang dengan 1 per 4. Atau misalkan ini yang di sebelah sininya tuh 5, berarti 5 per 1. 6 per 1, dan seterusnya. Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman lihat, penyebutnya sudah sama apa belum? Yang nama penyebut itu di bagian bawah. Jadi pecahan dia bisa dioperasikan itu ketika penyebutnya sama. Pertanyaannya adalah 1 dan 4 ini sama atau tidak? Tidak. Nah, berarti tugas kita adalah menyamakan. Nah, ada berbagai macam cara untuk menyamakan, tapi yang paling enak, kebanyakan digunakan itu kali silang. Teman-teman tahu silang kan? Silang. Nah, begitu juga. Yang ini dikali silang. 1 kali 4, 4. Ini kurang, berarti pakai kurang. Kemudian silang berikutnya. 1 kali 1, 1. Diper dengan 4. Nah, kalau sudah seperti ini, 4 kurang 1, 3. 3 per 4. Oh, berarti yang ini sama dengan 2 kurang 3 per 4. Oke. Nah, kemudian kita selesaikan yang ini lagi. 3 per itu kan bagi kan ya. 3 per 3 per 4. Ini kan yang per besar yang ini, yang per ini kan bagi kan ya. Berarti saya bisa tulis 3 bagi 3 per 4. Nah, teman-teman pernah ingat tidak sekolah kemarin, kalau misalkan kita ingin mengubah tanda bagi menjadi tanda kali, maka pecahannya dibalik. Jadi kita balik lagi aja. Berarti 3 kali balik. 3 per 4 jadi 4 per 3. Nah, kemudian dikali biasa aja. 3 kali 4, 12. 12 dibagi 3. Berapa tuh? 4.
ya kan? Nah, berarti yang ini 2 kurang dengan 4. 2 kurang 4 itu sama dengan minus 2. Ada tidak di opsi minus 2? Ya. Minus 2. Sip, seperti itu. Jadi kalau yang soal seperti ini, saya sarankan teman-teman untuk perbanyak latihan atau lihat pola-pola atau aturan-aturan yang ada di pecahan. Atau penjumlahan, pengurangan pecahan dengan desimal, pecahan dengan pecahan, dan sebagainya. Seperti itu. Minus 2. Oke, clear ya? Saya lanjut ke berikutnya. Kak Uni, kalau misalkan waktunya udah habis, berkabar ya? Siap Kak, aman Kak, masih bisa. Oke, sip. Oke, saya lanjut ya. Saya lanjut ke soal berikutnya. Saya clearkan dulu ya. Ini kayaknya harus clear dulu baru. Oke, lihat nih. Masih aritmatika dan aljabar. Jadi aritmatika itu adalah hitungan. Mungkin teman-teman seperti Mayawi, Al-Rasyid tadi, yang anak-anak matematika ya ini yang encer-encer aja. Kayak aritmatika itu kayak hitungan biasa. Oke, balik lagi ya. 6M5 kali 7 sama dengan 4.445. Nah, yang ditanya adalah nilai M pada perkalian di atas adalah, jadi teman-teman harus ingat, lawan dari kali adalah bagi, ya kan ya. Jadi kalau misalkan saya punya 2 kali 3 itu pasti sama dengan 6 kan? Atau artinya apa? 6, jangan pakainya. 6 bagi dengan 3 itu pasti sama dengan 2. Ya kan? Nah, kemudian kalau misalkan 4 kali dengan 5, itu pasti 20. Nah, kalau ubah ke 20 bagi 5, pasti sama dengan 4. Nah, artinya apa? Kalau saya punya 6M5, berarti M ini kan di bagian puluhannya ya, dikali 7. Nah, hasilnya sudah ada nih, 4.445. Berarti kita bisa bagi kan untuk mendapatkan M ini. Udah bagi biasa aja. Bagi biasa itu bagi susun ya. 4.445 dibagi dengan 7. 4 bagi 7 bisa tidak? Tidak bisa kan ya? Berarti kita ambil 2 angka, 44 bagi 7. 7 kali berapa yang hasilnya 44 atau mendekati 44? 7 kali 1, 7, 7 kali 2, 14, 7 kali 3, 21, 7 kali 4, 28, 7 kali 5, 35, 7 kali 6, 42. Oh, berarti yang mendekati ke 44 adalah 7 kali 6. Ya kan? Padahal udah ada jawabannya tuh, yang awalnya tuh 6 duluan. Jadi ini 42. Nah, 4 kali 4 ini kan kurang ya. 4 kurang 2, 2. 2 bagi 7 kan nggak bisa, bukannya tidak bisa ya, tapi tidak menghasilkan bilangan bulat. Jadi ini 4-nya turun. 24. 24 bagi 7. 7 kali berapa yang hasilnya 24 atau mendekati 24? 7 kali 7, 14, 21. Oke, 7 kali 3. Balik lagi, 3 kali 7 pasti 21. Nah, pasti kemungkinan udah 6, 4, pasti di sini 5. Udah ini kan 3, 5 turun kan? 35 bagi 7, 5. Berarti si M-nya itu adalah 3. 3 ada tidak di option? Yap, ada. A. Oke. Itu aja. Kalau misalkan ini ya, jadi kalau misalkan 7 kali 6M5 sama dengan 4445. Nah, gitu lagi. Berarti teman-teman tinggal dibagi aja gitu. Jadi kalau misalkan 2 kali 3 sama dengan 6, berarti 6 selain 6 bagi 3, 6 bagi 3 itu sama dengan 2, 6 bagi 2 pasti 3. Jadi mau ini yang si M-nya atau bilangannya tuh ada di yang pertama atau yang kedua, kalau misalkan ada hasilnya ya, bagi aja. Itu yang paling mudah bagi saya ya. Mungkin bagi teman-teman yang lain ada lagi tips dan trik yang lebih mudah gitu. Tapi kalau dari saya seperti ini.
Clear ya? Clear ya? Oke. Oke, saya lanjut ya ke soal yang berikutnya. Saya clearkan dulu. Oke. Oke, aritmatika aljabar juga ya masih ya. Nah, kalau seperti ini 62N kali N sama dengan 3125. Nah, pertanyaannya adalah bisa tidak kita menggunakan aturan kayak tadi, dibagi? Dibagi bisa tidak? Begitu sudah matematika. Kadang yang dikasih guru tuh enak contohnya, pas soalnya gila. Tapi nggak apa-apa. Oke, kalau misalkan seperti ini, kita tidak bisa bagi karena angka yang ini ya, salah satu angkanya kan masih abstrak kan, kita belum tahu angka berapa ini. Ya berarti kalau ya, mungkin ada yang mau ngomong, kita jamnya udah. Oke, kalau bagi saya 62N. Kalau bagi saya ya, yang ini kan hasilnya 3.125. Nah, kalau bagi saya lihat soal. Lihat option maksud soal. Lihat option yang 4. 4 di sini berarti di sini juga 4 kan? 4 kali 4 16 kan? Nah, yang si satuannya ini 5 yang diminta, sedangkan 4 kali 4 6. Berarti gugur ya untuk 4 yang option A tuh gugur. Nah, untuk yang 5 kali 5 25. 25. Oke, berarti dia memenuhi ini kan? Dia punya satuannya 5. Jadi kemungkinan besar ini jawabannya 5. Tapi kalau misalkan teman-teman lagi mau punya waktu banyak tes dan mau lihat yang lain, 7 kali 7 49. Satuannya 9. Sedangkan yang diminta adalah 5. Tidak kan? 8 kali 8 4 satuannya. Tidak. 9 kali 9 81. Satuannya 1. Nah, berarti tidak bisa. Berarti kemungkinannya adalah 5. Gitu. Nah, kalau bagaimana kalau misalkan soalnya misalkan ya, anggap saja ada soal lain yang dia punya, nggak bisa juga kan optionnya satuan kan ya. Kalau misalkan saja andaikan kalau misalkan ada option yang sama gitu, ini 4 gitu, tapi kayak ini beda lainnya, ini kayak misalkan yang lain. Nah, berarti tips dari saya adalah kerjakan. Kalau misalkan di sini, tapi kan nggak mungkin ya, kan satu aja gitu. Itu aja sih. Sip. Belum panas. Oke, saya lanjut ya. Oke, wow. Ini adalah nilai dari akar. Akar kemudian apa ini? Bilangan desimal ya. Bilangan desimal itu bilangan yang ada koma-koma. Nah, satu lagi yang saya tetap ingatkan ke teman-teman adalah jangan dulu panik atau takut melihat soal ini. Nah, kalau seperti ini, teman-teman kerjakan yang di dalam akar dulu, yang bilangan desimalnya. Nah, gimana cara menjumlahkan si desimal-desimal ini? Caranya adalah urutkan si koma. Jadi, semua komanya harus rata, sama. Jadi, 0,003, kemudian 0, komanya harus sejajar ya. 0,024, kemudian 0,001. Semuanya udah sejajar kan? Oke. Kemudian ini kan ditambah kan? Kalau misalkan ada satu kurang, terus ada kurang, apa namanya? Kalau jumlah kan bisa di ini kan ya. Kalau kurang sebaiknya per 22 bilangan desimal. Kalau ini kan penjumlahan ya, berarti bisa langsung aja ditambah. Berarti ini kan 0004, ya kan? 3 tambah 2, 5, 5 tambah 1, 6. 64. Nah, kemudian ini 0, sejajar ya, harus sejajar, kemudian 0. Oke, berarti yang ini, yang panjang ini sebenarnya akar dari 0,05.
0,064. Ya kan? Nah, kalau sudah seperti ini, mungkin kan teman-teman bingung kan, aduh gimana ya akar baru bilangan desimal. Akar yang bilangan asli aja kita masih nyari-nyari gitu kan ya, apalagi akar yang bilangan desimal. Nah, makanya saran saya kalau misalkan ketemu seperti ini, teman-teman ubah bilangan desimal ini ke pecahan. Jadi kalau misalkan saya punya 0,4, ubah ke pecahannya adalah 4 per. Ada berapa angka setelah koma? 1. Kalau 1 berarti 10. Kalau misalkan 0,04, nah berarti 4 per. Ada berapa angka setelah koma? 0 ada 2 kali, berarti 100. Atau misalkan 0,344. Nah, ini kan ada berapa angka? Tulis angkanya dulu ya. 344 per. Ada berapa angka di setelah koma? 344. Berarti ada 3 angka kan? Berarti 1000 gitu. Berarti kalau saya punya akar 0,0064, ubah ke dalam bentuk pecahannya jadi apa? 64 per dengan berapa angka setelah koma? Itu kan ada 1, 2, 3, 4 kan ya. Berarti 1, 2, 3, 4. 10.000. Nah, kalau misalkan saya punya, ini aturan akar ya. Kalau misalkan saya punya akar A per B, itu teman-teman pisahkan. Berarti akar A per akar B. Ini aturan akarnya ya. Berarti kalau yang kasus ini, berarti akar 64 diper dengan akar dari 10.000. Akar 64 itu berapa? Akar 64. Akar 64. Nanti teman-teman, oke, good, 8. Oh, enaknya. Oh, iya dong, interaktif gini dong. Saya kayak tidak ngobrol sama laptop gitu. Kan ada orang gitu. Enak kan? Akar 10.000 itu 100. good. Ya kan ya? Teman-teman udah pada tahu kan ya, kenapa akar 64 itu 8, kenapa akar 10. Oke, lalu kita kecilkan. 8 bisa, kalau misalkan ada juga aturan kalau misalkan mau langsung gitu, kecilkan ke bilangan yang paling kecil. Tapi kalau misalkan teman-teman nanti belajar lagi FPB dan sebagainya akan lebih lama, pelan-pelan aja. 8 bisa bagi 2 tidak? Bisa kan? 100 bisa bagi 2 tidak? Bisa. Pelan-pelan berarti 8 bagi 2, 4. 100 bagi 2, bagi 2 kan ya, 50 gitu. Oh, 4 bisa bagi 2 lagi tidak? Bisa. 50 bisa bagi 2 tidak? Bukan bisa ya. Semua bisa sebenarnya. Habis dibagi tidak? Nah, 4 habis dibagi 2 tidak? Iya. 50 habis dibagi 2 juga? Iya. Nah, kalau yang pasti jangan 4 bagi 4, baru 50 bagi 2. Harus sama. Kalau misalkan teman-teman mau bagi 2, berarti semuanya harus bagi 2. Dan hasilnya harus bilangan asli ya. Bukan bilangan asli, tapi bilangan bulat. Nah, berarti 4 bagi 2 bisa kan? 2. 50 bisa bagi 2 juga bisa 25. Nah, kemudian 2 dengan 25. 2 kan ya satu-satunya cara adalah dibagi 2 kan. 2 bagi 2 bisa kan habis dibagi. 25 bagi 2 bisa tapi tidak habis dibagi. Yang kita C. Kenapa C? Karena C itu cinta. Oke, jadi jawabannya adalah C. Oke, jadi jawabannya adalah C. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya? Atau ada yang mau berikan tambahan gitu, masukan? Ini ingat, sekali lagi, ini bukan formal. Ini diskusi biasa aja kan. LPDP, teman-teman LPDP itu baik-baik banget gitu. Jadi supaya tidak ada pemisah antara kau dan aku, iya. Jadi biasa aja gitu. Gitu. Silakan, kalau misalkan saya izin minum ya. Habis itu dikasih air hangat. Oke, saya lanjut ke soal yang berikutnya.
Saya clearkan. Ini masih aritmatika dan aljabar. Kayaknya ini untuk aritmatika dan aljabar seperti ini, teman-teman bisa selesaikan mungkin waktu SMP, teman-teman waktu SMP kemarin, SMA kemarin, pernah belajar tentang sistem persamaan linear dua variabel. Ada istilahnya eliminasi, substitusi, eliminasi, dan substitusi. Nah, untuk seperti ini, teman-teman bisa selesaikan dengan menggunakan eliminasi, substitusi, gabungannya. Itu lebih enak. Saya agak cepat sedikit ya. Nah, ini logika angka. Atau mau diselesaikan? Ini tidak perlu ya. Ini udah clear banget. Nggak bisa. Ya. Oh, oke, Kak Uni kayaknya waktunya masih bisa. Dari Kak Uni aja sih ini mah. Aman Kak, masih. Oh, masih. Oke, kalau misalkan seperti ini, ya kita coba aja ya. Jadi kalau misalkan seperti ini, teman-teman masih ingat materi yang berkaitan dengan substitusi eliminasi. Saya lebih tanya pakai substitusi eliminasi. Istilahnya substitusi. Oh my god, sorry. Oke. Istilahnya saya pakai substitusi eliminasi. Jadi yang pertama adalah ada 4. X tambah Y sama dengan minus 4. Kemudian X tambah 3Y sama dengan 21. Nah, sekarang saya mau eliminasi terlebih dahulu. Oh, berarti jangan substitusi eliminasi. Substitusi eliminasi berarti kayak substitusi duluan gitu, baru metode eliminasi. Jadi eliminasi substitusi ya, sorry. Oke, saya mau eliminasi X duluan. Nah, teman-teman lihat koefisien yang di variabel X. Ada 4 dan 1 dibalik. Ini sebenarnya ya, memang 1 tuh dia ada, cuman kan tidak dianggap gitu. Hanya orang-orang yang, ya sudah. Oke, dia 4 dan 1 misalkan. Ini ada 1 ya sebenarnya. Nah, ini teman-teman balik dia. Ini kali ya. Kali 1 kali 4. Dia kalau sini 3, 2, berarti di sini 2, 3. Dibalik pokoknya. Oke, kemudian mulai. 4X kali 1, 4X. Tambah. Oke, tambahkan. 4Y kali 1, Y. Sama dengan minus 4 kali 1, minus 4. Kemudian X kali 4, 4X. Kemudian tambah 3Y kali 4, 12Y. Sama dengan berapa tuh? 21 kali 4, 84. 12Y, 4. Oke ya. Oke. Nah, karena kita mau eliminasi, Fatin dieliminasi dari X faktor. Ya. Berarti eliminasi itu adalah menghilangkan kan ya. Berarti kalau menghilangkan, kita mau menghilangkan si X kan. Berarti kita pakai tambah atau kurang supaya 4X dengan 4X ini habis. Ya berarti kurang kan ya. 4X kurang 4X habis. 4 kurang 4. Nanti kita pakai tanda kurang. Nah, kemudian Y kurang dengan 12Y. Y kurang 12Y. Berarti minus 11Y. Ya kan? Kemudian sama dengan minus 4 kurang 84. Berarti minus 88. Berarti Y ini sama dengan minus 88 dibagi dengan minus 11. Berarti Y itu sama dengan 88 per 11. 88 bagi 11 berapa? 8 kan ya. Berarti kita sudah punya Y itu 8. Nah, kalau kita sudah punya Y itu 8, substitusi masuk. Substitusi. Memasukkan si Y ini di salah satu persamaan. Entah mau persamaan ini ataukah persamaan yang ini. Supaya kita mendapatkan si Y. Saya pakai yang ini aja supaya enak gitu. Oke, substitusi. X, saya punya X tambah 3Y sama dengan 21. Berarti X ini tambah 3Y. Kita punya Y tadi 8 kan ya. Sama dengan 21. Berarti X tambah 3 kali 8, 24 kan ya. Sama dengan 21. Berarti X ini sama dengan 21. Si 24 ini pindah ruas ya. Dikurangi dengan 24. Berarti X ini sama dengan berapa? Minus 3. Ini banyak banget ya. Apa ada yang salah ya?
Betul. minus 3, ya kan ya? Coba lihat deh. Oke, ada yang mau ngomong tadi kayaknya. X tambah Y sama dengan minus 4. X tambah 3Y sama dengan. Oke, jauh banget ya. Sudah sama, Kak. X tambah 3Y sama dengan 21. Udah sama ya? Sip ya. Berarti 2X tambah dengan 2Y. Ini kan yang ditanyakan. Berarti 2 kali X-nya minus 3 ditambah 2 kali Y-nya. Berapa tuh? Berarti minus 6 tambah dengan 8. 2 kali 8, 16. Minus 6 tambah 16. Berapa tuh? 10 ya. Ya kan ya? Kalau misalkan saya ada salah hitung atau apa gitu, nanti langsung dikoreksi ya. Oke, berarti 2X tambah 2Y itu sama dengan 10. Ada tidak di absen? Ya, ada ya. Jawabannya adalah C. Kenapa C? Karena C itu. Oke. Good. Kau nih. Oke. Time is up. Masih ada waktunya kau nih? Oh, masih good. Oke, sampai sini ya. Jadi kalau saya itu paling senang kalau misalkan ketemu soal yang seperti ini, eliminasi substitusi. Jadi pertama kita eliminasi, kemudian yang berikutnya adalah substitusi. Itu aja ke saya. Oke, saya clearkan ya. Oke, lanjut ya. Oke, sekarang masuk ke logika angka. Kak, Jika ada X, yang raise hand, Kak. oh sorry, kan tadi saya bilang saya tidak melihat wajah. Di sini yang di wajah saya cuma Kak Udi doang. Siap, Kak Yang di Abnan. sini. Silakan mau bertanya, Kak, yang sudah raise hand. Baik, Kak. Yo. Jadi yang untuk soal sebelumnya tadi saya sempat perhatikan di situ tadi, kalau bagus tadi jangan dulu clear dulu ya, tapi tidak apa-apa karena saya juga ada sementara catat di sini. Konsep X yang tadi sampai X plus 24 sama dengan 21. Sebenarnya sudah benar sudah Kak caranya, tapi saya ingin memberikan masukan bahwa kalau untuk bahasa untuk pindah ruas begitu, untuk setahu saya ya, itu sebenarnya kurang tepat. Karena di situ kan seharusnya kita kan mau mencari X-nya berapa gitu. Jadi kalau bagusnya bahasa itunya dibuat misalnya kita kurangi kedua ruasnya dengan 21 karena kalau misalnya cuma pindah ruas 24 dari ruas kiri ke kanan sehingga menjadi minus 24, di situ tidak menjelaskan kenapa 24-nya jadi negatif gitu Kak. Jadi bahasa matematikanya ya setahu saya kalau untuk pindah ruas begitu kurang tepat saja sih, walaupun secara pengerjaannya prosesnya benar tapi secara bahasanya konsepnya tuh kurang tepat saja. Mungkin itu yang bisa saya ini sampaikan. Kasih kan. Oke, terima kasih atas masukannya. Ini maaf ya, saya mau nanya, Kak Abdan ini orang matematika ya? Iya, saya matematika murni. Saya lulusan Oke. matematika. Iya. Thank you, Kak. Ya, itu mengenai konsep ya. Kalau konsepnya ya semua seperti itu. Cuman kan kita nih, bukan maksudnya apa ya, teman-teman yang bukan notabene dari matematika kan ya. Jadi kita, kalau saya ya, maksud dari saya ya, saya tidak menggunakan istilah seperti yang tadi Kak Abdan ngomong itu karena forum yang saya ngomong ini adalah bukan orang matematika dan sepertinya konsep untuk mereka tahu karena mungkin ini sudah S2 ya, berarti udah punya basicnya sendiri gitu. Jadi kayak itu adalah konsep yang sepertinya hanya orang-orang yang matematika ataupun orang-orang yang dasar yang sepertinya kita harus beritahu begitu. Kalau misalkan ada cara cepatnya dan ini adalah ujian kan, kita punya butuh waktu yang cepat gitu. Kalau misalkan kita pakai konsep apa, maksudnya penyelesaiannya menggunakan menggunakan penyelesaian yang seharusnya ya, saya rasa kayaknya menggunakan waktu yang cukup lama ya, apalagi kan teman-teman kan yang sebagian itu kan ada yang dari bahasa, ada dari geometri, ada dari bahasa, itu istilah-istilah atau konsep-konsep yang memang itu dasar banget ya dari orang matematika itu. Cuman ya sekali lagi terima kasih untuk informasinya. Ini saya rasa sebagai informasi tambahan untuk teman-teman yang notabene bukan matematika. Ini kan kita udah LPDP ini kan mau lanjut ke S2 ya. Aduh iya, sorry ya, ini udah ada. Jadi saya rasa seperti itu.
tapi emang betul seperti itu konsepnya. Dan untuk teman-teman yang sebagai informasi. Sip, thank you Kak Abdan ya. Oke. Sip, masih ada lagi yang mau tambahkan atau supaya saya bisa banyak waktu untuk minum. Tidak ada. Lanjut ya. Sip, thank you. Oke, saya masuk ke logika angka ya. Oke, kalau udah untuk logika angka ini, jika X dan Y merupakan bilangan ganjil. Bilangan ganjil itu apa bilangan? Kalau misalkan kita ikut keadaan ya. Pakai simbolnya 2A, 2N tambah 1 ya. Itu kan ya. Nah, cuman bilangan ganjil itu yang bilangan yang 1, kemudian 3. Kalau istilahnya orang bahasa itu yang jomblo gitu. Ada satu pasangan yang tidak punya, satu angka yang tidak punya pasangannya gitu. Jadi ganjil. Oke, jadi 1, 3, kemudian 5, 7, 9 dan sebagainya. Oke, itu adalah bilangan ganjil. Nah, dengan X, di mana X itu adalah dia lebih dari 32, X-nya itu lebih dari 32, kurang dari 37. Coba, bilangan di antara 32, X itu, X itu dia ada di 32, dan dia lebih dari 32 dan kurang dari 37. Nah, coba, ada angka-angka apa saja? Angka apa saja yang di antara 32 dan 37? Hitung saya, 32. Berarti ada angka 33, 35. Oke. Kan angka di antara 32 dan 37 kan 33, 34, 35, 36 kan? 33, 34, 35, 36. Cuman yang ganjil saja. Tadi maaf saya tidak lihat namanya, 33 dan 35. Good. Berarti ini ada 33 dan 35. Ya kan? Si X ini punya 33 dan 35. Sekarang kita pindah ke Y. 30, dia lebih dari 33 tapi dia kurang dari 38. Oke. Bilangan apa saja? Bilangan yang bilangan bulat ya. Kalau pecahan desimal itu pasti kan banyak kan. Mungkin Kak Adnan lebih tahu ya. Oke. Jadi kita bicaranya bilangan asli aja ya. Di antara 33 dengan 38. Berarti ada 34, 35, 37. Oke, 37. Berarti 35 dan 37. Ini adalah anggotanya si X. Ini adalah anggotanya si Y. Nah, sekarang kita lihat. Kita lihat di soal. Apakah X kurang dari Y? Coba teman-teman lihat. Apakah X dia kurang dari Y? Bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi. Berarti kemungkinan tidak jadinya ada dong? Ada, karena sama ada 35-nya. Iya, kan ada. Berarti untuk option A-nya, artinya apa? Ketika X kurang dari Y, berarti semua anggotanya si X, pasti dia harus kurang dari semua anggotanya si Y. Kan tidak ada keterangan berikutnya kan? Gitu. Ternyata ada tuh, ada anggota yang sama, 35 dengan 35. Berarti si option A, ini pasti tidak mungkin. Boleh ya? Clear ya? Iya. Nah, X-nya lebih dari Y untuk option B. Apakah benar X lebih dari Y? Jelas tidak mungkin. Salah. Good. Iya kan ya? Kan ada anggota di X dan Y yang sama gitu kan ya. Nah, sekarang berarti kemungkinan untuk di B, option B itu tidak kan. Kemudian yang C, apakah X sama dengan Y? Bisa jadi. Berarti ada kemungkinan untuk tidak jadi kan? Iya. Berarti pokoknya intinya gini, ketika ada X sama dengan Y, berarti semua anggota X sama dengan anggota Y. Berarti option yang ke C ini kemungkinan ya. Untuk X kurang dari Y sama dengan minus 2. Bisa tidak? Salah. Salah. Kenapa? 33, 35 bisa. 35 dengan 37 bisa. 35 tidak bisa. Good. Jadi ada anggota yang di salah satunya tuh berarti kemungkinannya hubungan X dan Y tidak dapat ditentukan. Kalau menurut saya, mungkin ya teman-teman, jadi menurut saya ini jawabannya adalah option E. Teman-teman ada yang mungkin punya apa namanya nih, boleh langsung ngomong gitu ke Adnan atau siapa, Yawi.
Mayawi ada di samping saya soalnya. Oke. Jadi kalau menurut saya jawabannya adalah hubungan X dan Y tidak dapat ditentukan. Karena apa? Karena A, B, C, dan D bukan jawabannya. Jawabannya adalah E. Gitu. Clear? Clear, Kak. Oke, Clear, berarti Kak. oke, good. Clear, Kak. Saya lanjut ya. Masih ada waktu ya. Oh, nih mantap. Mantap, Kak. Lanjut, Kak. Aman-aman. Oke, saya hapus ya dulu ya. Oke. Jika X merupakan bilangan bulat positif. Oke, teman-teman harus tahu dulu bilangan bulat itu apa sih? Bilangan yang terdiri dari ada bilangan negatif, bilangan 0, dengan bilangan positif. Yang bilangan negatif yang -2, -3, -4, yang ada minus-minusnya tuh. Kalau 0 ya 0. Kemudian bilangan bulat positif ada 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian X itu merupakan bilangan bulat. Berarti kita taruh ya, X ini dia bilangan bulat. Berarti 1, 2, 3, 4, dan seterusnya kan ya. Oke, kemudian dia bilang Y merupakan bilangan prima genap. Oh my God, bilangan prima genap. Teman-teman harus tahu dulu bilangan prima itu bilangan apa? Bilangan prima itu sederhananya adalah bilangan yang hanya bisa dibagi 1 dan dirinya sendiri. Jadi bilangan prima itu start dari 2. 2, 3, 5, 7, 8 masuk tidak? Kak. Tidak. Ya, karena dia menggugurkan definisi yang tadi saya bilang tadi. Dia 8 itu bisa dibagi 2, bisa juga dibagi 3, bisa dibagi 4, bisa juga dibagi 8. Artinya dia tidak hanya bisa dibagi 1 dan dirinya sendiri, dan seterusnya. Oke, dia bilang apa nih? Maka nilai dari 2X tambah 2Y tidak akan kurang. Berarti dia tidak akan kurang. Berarti kita cari bilangan, ini masih ini ya, ini bilangan prima ya, bukan Y-nya ya. Dia bilang Y adalah bilangan prima genap. Oke, dari 2, 3, 5, 7 yang genap itu angka berapa? 2, Kak. Berarti cuman 2 doang kan ya? Oke, berarti X itu 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, Y itu cuman 2. Berarti dia bilang yang tidak akan kurang, tidak akan pernah kurang. Berarti kita harus cari bilangan yang paling kecil di antara ini. Ya bilangan, oke, kalau Y kan udah pasti kita ambil 2 ya. Kalau X sendiri 1, 2, 3, 4, 5 ya. Bilangan yang paling kecil pasti 2. 1. Berarti 2X tambah 2Y itu pasti sama dengan 2 kali ya, maaf pakai kurang ya, saya pakai kurang ya. 2 kali 1 ditambah dengan 2 kali 2. Nah, berarti 2 kali 1, 2, ditambah 2 kali 2, 4. Berarti 2 tambah 4, itu 6. Ada tidak dosa? Berarti yang paling kecil ini di bilangan ini itu 6. Berarti kalau ditanya tidak akan kurang dari 6, karena si 6 ini yang paling kecil sudah. Yang paling kecil. Berarti dia tidak akan mungkin kurang dari 6. Ada tidak dosa? Ada ya. E jawabannya. Karena E itu, silakan. Oke, clear ya. Mungkin ada yang mau tambahkan, atau ada mungkin konsep saya yang kurang atau apa gitu. Silakan. Atau ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, clear ya. Ini angka dalam cerita. Apabila suatu pecahan ya, teman-teman tahu pecahan tidak? Oke, bahasa sederhananya pecahan. Contohnya kayak gimana dah? Ayo dong ngomong dong supaya jangan saya cuma ngomong sendiri. 1/2, 2/3, 2/3, 3/4, 4/5. Oke, berarti pecahan itu apa? Kalau misalkan kita pakai simbol, pecahan itu adalah sesuatu angka, bilangan, yang kita bisa tuliskan dia dalam bentuk A per B. Oke ya, A per B. Kayak misalkan tadi teman kita bilang 1/2, 2/3. Pokoknya bilangan-bilangan yang bisa ditulis dengan bilangan per bilangan. Gitu. Itu aja sederhananya kayak gitu. Kayak gini. Nah, dia bilang, nah kemudian yang nama penyebut itu yang mana? Pembilang itu yang mana?
Jadi yang si di bawah ini yang dinamakan dengan penyebut. Sedangkan yang ini dinamakan dengan si pembilang. Oke, kita lihat ke soalnya. Apabila suatu pecahan penyebutnya ditambah 1, berarti saya anggap pecahannya itu A per B ya. Oke, ini persamaan yang pertama. Dia bilang si penyebutnya, ini saya anggap ini pecahan awal saya ya. Oke, dan B. Dia bilang apa? Penyebutnya ditambah 1, berarti si B ini ditambah dengan 1. Kemudian, dan pembilangnya ditambah dengan 3, si pembilang berarti bagian atas, tambah dengan 3. Akan diperoleh hasil pembagian sebesar 2. Oke, berarti hasilnya pembagiannya itu sama dengan 2. Itu kita punya ini ya. Kemudian, dia bilang apa lagi? Kemudian, jika pecahan tersebut, oke berarti pecahan yang saya punya di awal kan tersebut kan. Berarti yang kedua, saya punya, jika pecahan tersebut penyebutnya ditambah 3, penyebut ya di bagian bawah ya, tambah 3, dan pembilangnya ditambah 1. Pembilang berarti A-nya ditambah dengan 1, maka akan menghasilkan hasil bagi sebesar 1. Nah, ditanya adalah berapakah pecahan tersebut. Oh, berarti yang ditanya adalah si ini nih, A per B-nya nih, apa, angka berapa? Yang ditanya adalah angkanya si A, B itu apa? Itu yang kita mau cari dari soal ini. Nah, yang pertama adalah kita harus sederhanakan yang ini dulu. Nah, seperti tadi saya yang bilang, kalau misalkan di sini ada pecahan, ini bilangan asli kan, bilangan yang bukan pecahan. Nah, itu pasti per 1. Kan yang tadi awalnya saya bilang. Nah, pasti yang awalnya ini dia per 1. Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman bisa kasih kali dengan silang. Oke. A tambah 3 dikali 1. Ingat ya, bilangan apapun yang dikali dengan 1 pasti menghasilkan bilangan itu. Berarti A tambah 3 kali 1 pasti A tambah 3. Ini angka sama dengan ya. Sama dengan 2 dikali dengan B tambah 1. Berarti A tambah 3 sama dengan ini. Kita punya di matematika itu ada yang namanya istilahnya distribusi. Jadi kita mendistribusikan semuanya. Makanya matematika itu adil dan makmur. Iya. Jadi semuanya kita distribusi. 2 kita distribusikan ke B, kemudian 2 juga kita distribusikan ke 1. Makanya istilahnya adalah distribusi. Kau ini. Oke, berarti 2 ingat tanda kurung ini dikali ya. Berarti 2 kali B. Itu adalah 2B. Ini tambah, kemudian 2 dikali 1 lagi. 2. Berarti apa nih? Hah? Berarti yang ini kita apa ya? Aduh, saya mau pakai istilah pindah ruas juga takut ke Adnan. Oke, aman ya. Oke, saya silakan pindah ruas aja ya. Jadi kita kelompokkan yang sejenis. Maksudnya sejenis itu apa? Jadi sejenis itu adalah kalau misalkan ada variabel. Kalau variabel ada abjad dengan yang ada abjad, yang tak ada abjad dengan yang tak ada abjad, yang angka toh dengan angka toh, yang ada abjad dengan ada abjad gitu. Oke, boleh ya? Kak Os, izin Kak, ya. Mau nyampein waktu tinggal 11 menit lagi Kak. Oke, thank you Kak Uni. Siap. Oke, jadi sebenarnya ini kita selesaikan ini aja ya kalau gitu ya. Oke, itu tadi yang saya bilang tadi, pengelompokan. Yang ada variabel itu kayak abjad tuh. Yang ada abjad dengan yang ada abjad, yang terada abjad dengan terada abjad. Nah, kemudian pindah ruas yang ini. Mungkin konsepnya nanti ya, Kak. Mungkin yang mau konsepnya langsung bisa hubungi Kak Adnan. Sip ya, saya pakai pindah ruas ya. Oke, ini yang A, yang 2B ini kita pindah ruas ke sebelah. Ini kan positif, pindah ruas jadinya negatif. Negatif dari 2B. Sama dengan ini 2, si 3-nya pindah ruas, dikurangi 3. Berarti ini A kurang 2B sama dengan minus 1. Kalau misalkan ada hitungan yang salah, langsung ngomong ya. Berarti kalau yang ini tinggal kali silang aja kayak tadi, kayak yang sebelumnya yang di persamaan satunya. Berarti A tambah 1 sama dengan B tambah 3. Berarti A kurang B sama dengan 2. Iya kan ya? Ya kan? Iya, Kak. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini,
Nah, konsep tadi itu yang di awal tadi yang kita omongin, eliminasi substitusi. Nah, cuma kalau yang ini enak nih. Soalnya A-nya nih dia koefisien cuma 1. Ini yang saya pakai ini ya, ini dan yang ini. A kurang 2B sama dengan minus 1. Oh, siapa yang minus 1? A kurang B sama dengan 2. Oh my God. Oke, saya apa dulu ya, tulis dulu ya, nanti baru kita jelaskan, soalnya kayaknya ada anak tetangga yang menangis. Sepertinya coklatnya diambil oleh seseorang. Bentar ya, saya tulis aja dulu. Oke, oke, lihat nih. Tadi kan kita sudah punya persamaan yang ini, A kurang 2B sama dengan minus 1, A kurang B sama dengan 2. Nah, apa namanya ini, kita eliminasi substitusi. Nah, kenapa tadi saya harus kali-kali seperti yang panjang-panjang yang harus dibikin seperti ini dulu, kemudian dikali, itu adalah menyamakan koefisien yang variabel yang ingin saya apa namanya eliminasi. Nah, si A ini ternyata koefisiennya udah sama, 1 kan. Udah tinggal aja A kita kurangkan atau tambahkan supaya menghasilkan 0. Kan kita mau eliminasi ya, mau hilangkan ya. Ya pasti pakai menggunakan kurang. Minus 2B kurang B. Minus 2B kurang minus B. Ya, berarti kan minus 1B kan ya. Minus B sama dengan minus 1 kurang 2 minus 3. Berarti B-nya itu sama dengan 3. Kita sudah dapat eliminasi B sama dengan 3. Tinggal substitusi saja, terserah mau substitusi di bagian ini ataukah di bagian ini. A kurang B sama dengan 2. Substitusikan B itu sama dengan 3. Berarti A kurang 3 sama dengan 2. Atau A itu minus 3 pindah ruas. Yang tadinya minus jadi positif. Berarti 2 tambah 3. 2 tambah 3 itu 5. Berarti A-nya itu 5, B-nya itu 3. Atau saya tulis ya, A-nya itu 5, B-nya itu 3. Oke, ada tidak di option? Oke, ada ya, option E ya. Mungkin teman-teman yang lain ada punya jawaban beda dengan saya. Sama. Oke, itu aja mungkin ya Kak Uni ya. Mungkin teman-teman bisa nanti. Iya. Baik. Apa sudah selesai pemaparannya, Ocha? Halo Kak Risna. Ya, hai. Oke, sebenarnya masih banyak sih. Ini ada kecukupan data. Cuman nanti terakhir tinggal kecukupan data. Cuman mungkin nanti bisa kan ya, karena teman yang lain kan nanti juga ada ya. Jadi dilanjut. Saya waktunya juga udah. Iya. Waktu kita tinggal 5 menit lagi. Ya, berarti saya stop share aja ya Kak. Yep. Oke ya. Oke, saya terima kasih. Mungkin itu tips dan trik yang dari saya. Mungkin tadi teman-teman ada punya banyak masukan juga dari teman-teman yang lain, bisa dijadikan bahan pelajaran, dan kalau misalkan mau mencari soal-soal latihan bisa menggunakan atau mengunjungi Paman Google, Angkal, misalnya Bibi YouTube dan sebagainya. Karena di situ merupakan pabriknya, bukan pabrik sih, kayak sumber gitu dong. Oke ya, saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya, Kak Rosida Marasabesi. Yes. Nanti kita akan ada lagi ya pelatihan berikutnya lagi. Kita akan berikan kabarnya lagi ya kalau ada, karena waktu kita terbatas untuk hari ini 2 jam saja yang kita batasi. So demikianlah pemaparan materi dari Kak Rosida Marasabesi, dan tuntaslah sudah acara pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kepercayaan dan kerjasamanya Bapak Ibu, teman-teman sekalian.
Sampai jumpa lagi ya pada acara pelatihan-pelatihan berikutnya. Saya Risnawati Johar beserta seluruh panitia yang bertugas hari ini mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak. Waalaikumsalam Safe ya, warahmatullahi Kak. Izin teman panitia jangan dulu meninggalkan tempat. Oh iya, bagus.